semuanya, gimana nih kabar yang ada di rumah? Semoga selalu sehat ya. Bersama saya Rizka Maria di Genius Jam, jamuan inspirasi Genial. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas seputar hal-hal yang seru banget tentunya. Di sini saya tidak sendiri, tentunya ada Bunda Yuli Fitriani dan narasumber kita yang hebat banget, tentunya ada Kak Ahmad. Halo. Ya, selamat datang Kak Ahmad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, pada podcast kali ini itu temanya adalah sudut pandang laki-laki terhadap program studi PG PAUD ini, Kak. Nah, sebelum kita mulai berbincang-bincang nih, aku akan sedikit memaparkan gambaran apa yang mau kita bahas gitu ya Bun ya. Dimana program studi PG PAUD ini merupakan jurusan yang membantu kita untuk memahami dunia anak-anak. Lalu guru di sini berperan sebagai penggerak kegiatan belajar, utamanya di sekolah. Iya, kegiatan belajar, dan guru ini menjadi orang tua kedua bagi anak ketika anak itu bersekolah. Lalu fenomena skala global dan nasional menunjukkan bahwa guru PAUD itu lebih didominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Ya, seperti itu ya yang kita rasakan. Tetapi banyak universitas yang membuka program studi PG PAUD untuk mengembangkan kompetensi calon guru tentunya, tetapi masih sangat minim sekali minat guru guru laki-laki terutama untuk menjadi guru PAUD gitu. Tetapi untuk mahasiswa laki-laki yang sudah berada di program studi PG PAUD ini diyakini memiliki pandangannya tersendiri terhadap PG PAUD ini, dan kita akan kupas tuntas nih Bun dan Kak, apa sih minatnya itu? Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita masuk aja ya Bun ya ke obrolan kita tentang temanya. Kan tadi sudah saya sampaikan tentang sudut pandang laki-laki terhadap program studi PG PAUD. Untuk pertanyaan dari saya untuk Kak Ahmad, yaitu apa sih Kak yang ngebuat Kak Ahmad itu tertarik dengan program studi PG PAUD itu? Ya, jadi saya kenapa tertarik dengan jurusan PG PAUD? Saya melihat bahwasannya pendidikan itu bukan hanya kita lihat dari pendidikan tinggi, SMA, SMP, bahkan SD, melainkan pendidikan itu ada jenjang pendidikan anak usia dini, di mana ternyata pendidikan anak usia dini ini adalah pendidikan yang paling dasar, fondasi yang paling kuat, yang untuk bagaimana kita mempersiapkan anak untuk generasi masa depan gitu, yang lebih baik gitu. Nah, kenapa saya minat di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, terutama di kampus Serang, UPI Kampus Serang, di mana ini adalah jurusan yang waktu 2012 saya berada di sini, itu jurusan yang sangat belum familiar. Saya bingung, apa sih itu jurusan PG PAUD? Yang saya kenal PGTK. Nah, PG PAUD pendidikan guru pendidikan anak usia dini, ternyata sama saja gitu kan, TK dengan PAUD, melainkan PAUD itu adalah payungnya. Tetapi di situ saya melihat bahwasanya apakah saya tertarik atau tidak, melainkan saya mengalir aja gitu kan. Waktu itu saya mengalir, bahkan saya kuliah itu agak setengah hati dengan ketidaksesuaian terkait dengan jumlah rasio dari laki-laki dan perempuan. Waktu itu saya mencoba untuk menguatkan diri, berada di lingkungan PG PAUD ini atau jurusan PG PAUD ini dengan berbagai hal gitu kan, melainkan dari berteman, kenal dengan dosen, kenal dengan mahasiswa yang lain, jurusan lain. Tentunya ini menjadi daya tarik saya untuk selalu bertahan di prodi ini gitu. Kalau boleh tahu nih, minatnya waktu di tes
apakah SBMPTN? Kalau zaman dulu masih UMPTN ya? Iya. UMPTN. Iya. Itu pilihan keberapa nih prodi PG PAUD? Pilihan kedua. Wah, pilihan kedua, guys. Artinya kalau pilihan kedua itu biasanya ya memang hatinya belum terlalu gitu ya. Belum, iya. Nanti dengan waktu berjalan dengan waktu, prosesnya sudah dijalani, itu biasanya cinta akan bersemi. Iya. Wah, keren itu Kak Ahmad. Ya, Kak Rizka? Ya, aku mau nanya nih Kak, selama Kakak berada di program studi PG PAUD yang tadi Kakak bilang kalau misalkan rasionya itu kan sangat berbanding terbalik ya, maksudnya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Betul. Nah, itu Kakak struggle-nya itu gimana sih Kak? Kayak apakah sulit untuk mencari teman atau bagaimana? Ya, kalau untuk mencari teman sulit atau tidak tergantung kesiapan kita. Masing-masing individu itu memiliki strategi ataupun jiwa sosialnya tinggi atau tidak. Melainkan saya alhamdulillahnya dari zaman SMA sudah berada di lingkungan yang rasionya lebih sedikit laki-laki ketimbang perempuan, karena ya dulu di jurusan IPA dan kesini tahu sendiri jurusan IPA itu laki-lakinya sedikit, dan di sini ketika masuk ke jurusan PG PAUD lebih ekstrim lagi gitu, lebih sedikit. Jadi wah, ini tantangan yang luar biasa gitu. Bahkan saya khawatir pandangan dari teman-teman ini laki-laki tulen atau bukan gitu. Iya. Cuma disangsikan saya iya, disangsikan sekali gitu kan. Bahkan waktu itu cuma ada 2 laki-laki. Saya dan rekan saya namanya Muhammad Zainuddin AS, yang waktu itu kita cuma berdua, Upin Ipin. Jadi hanya komunikasi atau berteman ke depan, ke kantin, bahkan ngerjain kelompok itu biasa kita berdua. Karena kalau kita komunikasi dengan perempuan awal itu agak sulit, tetapi lama-kelamaan dengan berjalannya waktu alhamdulillah bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang ada di kelas waktu itu. Seru ya ternyata Iya, ya. Walaupun pilihan kedua, tapi dia bisa terus mempertahankan. Kelanjutannya gimana nih kok sampai bisa terus S2 juga ke pendidikan anak usia dini, kemudian juga saya dengar-dengar kayaknya sekarang sudah mulai ada di struktur keorganisasian ya, menjabat struktural juga di Prodi PAUD ya, di salah satu universitas swasta yang ada di Provinsi Banten ya, di Kota Serang. Coba mungkin bisa diceritakan itu seperti apa? Jadi waktu itu saya ketika kuliah, saya jujur jurusan yang saya pilih, yang saya jalani hari ini itu belum seutuhnya jiwa dan raga saya, melainkan saya waktu itu pernah berusaha untuk pindah jurusan, tetapi Allah tidak mengizinkan. Walaupun saya berusaha untuk mengurusi itu dari ACC Prodi ke Bandung juga sama, tetapi kenapa kok teman-teman yang lain bisa secara gampang, tapi saya itu dipersulit. Nah, ketika dipersulit itu saya mencoba untuk merenungi, apakah saya masa depan saya di sini ataupun beda. Intinya jurusannya beda. Nah, dari situ saya merenung, ya Allah berikan saya jalan terbaik, mudah-mudahan ke depan ini ada masa depan yang cerah gitu. Meski saya berada di jurusan PG PAUD ataupun jurusan yang jarang peminatnya laki-laki waktu itu. Dan alhamdulillah saya memiliki dosen yang luar biasa. Tentunya saya kenal di sini dosen-dosennya itu udah kayak orang tua pribadi saya. Nah, setelah berjalan semester 5, saya mencoba untuk mencari teman, mencari kawan dengan organisasi. Alhamdulillah selama kuliah di sini saya juga aktif berorganisasi. 7 organisasi yang saya ikuti gitu. 2 eksternal di kampus dan 5-nya internal di kampus. Nah, dari organisasi itu akhirnya saya memiliki teman baru untuk bagaimana saya menyelesaikan dengan prodi ini gitu kan. Alhamdulillah
ketika saya semester 5, saya mencoba untuk memberanikan diri menjadi calon presiden mahasiswa waktu itu angkatan pertama PG PAUD, bertarung dengan prodi PGSD yang sudah banyak adik-adiknya, tetapi saya waktu itu baru punya satu adik kelas. Tapi dengan teman-teman yang care, teman-teman yang kompak, alhamdulillah waktu itu perwakilan dari PG PAUD baru saya yang menjabat sebagai presiden mahasiswa waktu itu 2015 gitu kan. Nah ini sangat berbanding terbalik dengan jumlah rasio PG PAUD dengan prodi yang lain gitu kan. Nah ini merupakan semangat baru bagi saya. Oh ternyata ini jalannya gitu kan. Setelah itu saya berjalan mengikuti kuliah, alhamdulillah makin kesini saya ketemu dengan dosen baik laki-laki atau perempuan yang selalu motivasi, kamu harus lanjut S2, jangan sampai S1 saja. Nanti kamu akan jadi konsultan ataupun nanti kamu jadi dosen gitu. Cuma waktu itu saya setelah lulus kuliah, saya berpikir untuk pindah jurusan bukan PAUD gitu. Tetapi saya ingat lagi omongan dosen sebagai orang tua saya, kamu harus linier, jangan sampai kamu nggak linier. Ya udah saya bismillah dan mendaftarkan diri saya di kampus negeri yang ada di Jakarta tentunya yang untuk melinearisasikan jurusan prodi PAUD yang ada di UPI. Alhamdulillah sebelum saya lulus itu ternyata benar omongan orang tua saya itu, dosen itu, sebelum lulus 2017 saya sudah diterima di salah satu kampus swasta untuk menjadi dosen gitu. Nah ini saya kayak mimpi gitu. Oh ternyata seperti ini dunia pendidikan yang notabene melatar belakangi PAUD gitu. Jadi semakin semangat aja. Oh iya. Setelah itu ya udah saya jalani itu semua. Setelah lulus saya terus menjalankan kehidupan saya secara ngalir aja gitu kan, ngalir. Komunikasi dengan kampus ini gitu kan, kerjasama ataupun apa, dan alhamdulillah saya sekarang itu tadi kata Bunda udah ada di struktural yang ada di prodi. Alhamdulillah selama beberapa kampus saya sudah mencoba untuk mengabdikan diri di berbagai kampus, baik itu yang ada di Serang ataupun yang ada di Rangkas. Alhamdulillah menjabat Kaprodi, Sekprodi pernah, Kaprodi 2 kali, dan alhamdulillah sekarang jadi wakil dekan. Alhamdulillah ini berkahnya berada di di PG PAUD begitu ilmunya gitu kan. Jadi ilmu kepaudan dengan ilmu organisasi saya gabungkan, saya mixkan, dan alhamdulillah sekarang saya bisa merasakan ternyata ini buah dari perjuangan gitu kan. Kemarin itu luar biasa, saya bertolak belakang dengan pikiran, hati, pokoknya mah segala apapun itulah gitu. Jadi sekarang ya sudah, inilah jalannya yang terbaik dari Allah gitu kan. Cuma ya itu, kita harus benar-benar mengikuti proses dengan prosedural gitulah. Jangan sampai kita melewati atau melanggar hal-hal yang tidak sesuai, baik itu dari norma hukum atau agama dan lain sebagainya. Wah, sangat menginspirasi sekali ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa nanti ya, adik-adik yang ada di SMA jangan ragu-ragu. Anak laki-laki untuk kuliah di program studi PG PAUD itu bukanlah hal yang kalau misalnya dibayangkan nanti akan karena gaulnya sama perempuan gitu ya, nanti akan mengarah-ngarah ke arah perempuan, enggak juga gitu ya. Kita ada hasil yang betul-betul nyata, lulusan prodi PG PAUD yang sudah bisa bekerja sesuai dengan capaian lulusan program studi. Nah, ini di sini ada Pak Ahmad Hidayat MPD, ini luar biasa ya, sebagai alumni prodi PG PAUD
yang membaktikan dirinya, tidak hanya saja sebagai alumni yang terus mengalir, program-programnya terus disinergikan dengan prodi sebagai alma maternya, tetapi juga Kak Ahmad ini mendedikasikan ilmu, pengalaman serta kemampuannya dalam berorganisasi itu di tempat lain ya. Artinya nilai kebermanfaatan bagi kehidupan itu ternyata tidak hanya bisa diukur dari di mana kita awalnya berada, tetapi dari situlah kalau kita memberikan suatu intensitas yang positif bagi pilihan. Ketika kita sudah menentukan pilihan ada di prodi PG PAUD, ya kita harus yakin bahwa prodi PG PAUD yang akan membawa ke arah gerbang masa depan yang cerah. Begitu ya Kak Ahmad ya? Betul. Rizka mungkin ada lagi pertanyaan yang lebih gitu ya untuk Kak Ahmad. Jadi, kira-kira apa nih? Mungkin tadi perjalanan yang Kak Ahmad jelasin tuh sangat-sangat menginspirasi sekali ya Kak tentunya. Jadi kayak banyak calon-calon mahasiswa nih mungkin yang ragu kayak harus gak ya aku ngambil jurusan itu, takut akan stigma-stigma masyarakat. Betul. Tentunya ya Bun ya, kayak mungkin stigma masyarakat itu masih banyak yang meremehkan jurusan PG PAUD. PG PAUD itu hanya untuk perempuan, tidak untuk laki-laki seperti itu. Jadi untuk kalian tentunya jangan malu untuk memilih program studi PG PAUD. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan lagi ya Bun ya. Iya. Untuk pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bun ya. Menurut Kak Ahmad ini kan stigma masyarakat itu kebanyakan kalau misalkan prodi PG PAUD itu lulus hanya sekedar menjadi guru gitu. Apakah ada prospek atau pilihan lain selain menjadi guru? Itu jelas ada gitu kayaknya. Jadi Nah, tunggu sebentar Kak Ahmad sebelum menjawab. Nah, kita punya apa yang ada di depan ini mungkin bisa dijelaskan dari Rizka. Nah, di sini ini sponsor kita nih. ada roti. Jadi tuh rotinya ini banyak banget variannya. Ada yang manis dan ada yang gurih juga. Untuk teman-teman yang mau nanti tinggal DM aja ya. Oke. Boleh Kak Ahmad dicoba ya. Oke, siap. Ini roti The Sultan namanya. The Sultan. Ya, betul. Mudah-mudahan jadi sultan ini kita. Amin ya. Jadi kita program ini juga ke depan akan melibatkan para sponsorship teman-teman baik itu mahasiswa, alumni maupun juga umum bisa kita kolaborasi. Dalam hal ini nanti kita akan coba pajang nih ya hasil produk UMKM-nya di sini dan kita akan sama-sama mempromosikannya. Dan ini merupakan salah satu upaya kita juga untuk bersama-sama maju bersama ya, mengembangkan prodi, mengembangkan UMKM yang ada di tingkat kampus maupun juga di masyarakat. Ini kebetulan juga salah satu produk UMKM yang ada di tokonya. Kalau mau berkunjung di ke tokonya langsung itu ada di Jalan Tartakan. Nanti boleh informasi selengkapnya, nanti kakak-kakak tim editor nomornya pasti akan lengkap sekali. Oke, kita lanjut. Siap. Ya, jadi banyak memang masyarakat yang awam terkait dengan pendidikan PG PAUD ini, mereka setelah lulus ngapain ya? Iya. Setelah lulus dapat ijazah, mereka bingung gitu kan. Dan orang tuanya itu nggak percaya dengan adanya jurusan PG PAUD ini akan membawa anaknya ke arah yang lebih baik. Banyak sekali. Tetapi kita ketahui bahwasannya lulusan PG PAUD ini tidak hanya menjadi guru PAUD, melainkan kita bisa menjadi pengelola PAUD yang tentunya alhamdulillah saya pribadi juga sudah memiliki lembaga PAUD sendiri gitu, lembaga TK ya. Itu merupakan luaran dari prodi PG PAUD ini gitu kan. Kenapa? Boleh juga nanti dipromosikan ya lembaga PAUD-nya. Iya, siap. Nah, bukan hanya jadi guru, pengelola gitu kan, bahkan kita menjadi konsultan gitu. Konsultan PAUD ini gampang-gampang susah gitu kan, melainkan kita harus menyesuaikan dengan bidang keilmuannya begitu. Nah, jadi bahkan yang keluar dari jalur pendidikan juga ada, lulusan PAUD bisa kerja di bank swasta,
bisa kerja di jasa raharja, bisa di kantoran, bisa di kantor pos dan lain sebagainya bisa. Jadi tidak ada yang namanya lulusan PAUD itu harus menjadi guru PAUD tok gitu, enggak, melainkan bagaimana kita punya basically yang lebih dari keguruan. Misalkan ya memang kita keilmuannya guru, pendidikannya guru, tetapi ketika kita punya potensi lain, nah itu kita bisa kembangkan itu. Jadi jurusan PG PAUD ini tidak hanya itu tadi jadi guru, melainkan kita bisa mengepakkan sayap selebar mungkin untuk mencari lapangan pekerjaan gitu. Dan pola pikir dari masyarakat ini jangan sampai hanya sebatas lulus kuliah S1 dan PNS. Itu bukan salah satu ukuran bagi lulusan dari prodi PAUD, melainkan prodi PAUD ini harus kreatif, bagaimana dia memberikan sebuah terobosan yang memiliki daya jual. Kayak misalkan kita pandainya membuat sebuah APE, nah itu akan menjadi daya jual karena APE sekarang ini ya lumayan ya, sangat banyak yang mencari banyak yang mencari gitu. Terus kita pandai membuat bahan ajar. Nah, bahan ajar kayak gitu yang nanti akan dipakai oleh lembaga-lembaga PAUD yang ada di Kota Serang ataupun di sekitarnya gitu. Nah, ini salah satu peluang sebenarnya. PG PAUD ini bukan hanya kita belajar tentang bernyanyi, bercerita atau bermain, mendongeng dan lain sebagainya, melainkan ilmu-ilmu yang ada di bidang keilmuan, baik itu sainsnya, matematikanya, bahasanya, itu semua ada di PAUD, sudah lengkap. Intinya paket lengkap itu di PAUD, bukan di prodi lain itu. Karena PAUD ini luar biasa, multidisiplin ilmu lah bahasanya gitu kan. Gitu. Betul Kak, ini sekalian mungkin menekankan ya, atau memberikan menggarisbawahi bahwasanya memang prodi PG PAUD sendiri dengan ketercapaian yang diharapkan dari kurikulum yang kami miliki, terutama di prodi PG PAUD UPI Kampus Serang, lulusan yang akan nanti dilahirkan itu setidaknya memiliki kemampuan yang cukup untuk membekali mereka ketika mereka lulus, apakah mereka akan menjadi calon guru, calon pengelola PAUD misalnya ya, lebih kepada kepengelolaan satuan pendidikannya, kemudian melanjutkan studi, atau mungkin berwirausaha, entrepreneurship, bahkan juga mungkin mereka akan bisa mengempakkan sayap di bidang yang lebih luas daripada itu. Betul. Artinya kesempatan sangat terbuka, sehingga kami sangat fleksibel untuk lulusan yang nanti hasil dari proses pendidikan selama 4 tahun kurang lebih, dan mudah-mudahan kami juga dengan program akselerasi atau percepatan masa studi akan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang kompeten di bidang yang dibutuhkan secara umum di masa yang akan datang. Seperti itu Kak. Jadi dengan adanya juga kurikulum perubahan MBKM gitu ya, menuntut prodi juga harus memberikan kesempatan pada mahasiswa nih untuk mereka ikut kuliah di luar prodi, punya program yang pada akhirnya memberikan mereka kemampuan atau skill yang tidak diperoleh di kampus. Nah, itu sebetulnya adalah bagian dari perubahan atau dinamika yang terjadi dalam konteks pendidikan di prodi PG PAUD. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong yang tadi tentang prospek nih ya Bun ya, aku tuh dari dulu mikir kalau misalkan, karena aku baru tahu kalau pas semester 1 kalau misalkan di prodi PG PAUD itu bukan hanya menjadi guru gitu di akhirnya. Terus aku waktu itu tertarik untuk mendalami dunia kayak misalkan komisi perlindungan anak gitu. Itu menurut itu Bunda dan Kakak itu seperti apa ya? Iya betul. Ya, kalau menurut Bunda sendiri memang sebetulnya ruang lingkup tadi ya, konselor misalnya ya, atau sebagai penasehat dalam konteks anak usia dini, atau mungkin persoalan keperempuanan dan juga mungkin keorangtuaan ya, parenting, itu sangat dipelajari dalam ruang lingkup yang ada di dalam prodi PG PAUD.
seperti itu Kak Ahmad. Iya, Jadi saya kira memang betul tadi pernyataan Kak Ahmad, paket komplit itu adanya di Iya. Prodi PG PAUD. Iya, betul. betul sekali. Karena kita mulai dari menangani mulai dari usia dini, dan itu yang nanti akan membawakan anak-anak usia dini itu melanjutkan ke jenjang yang lebih Iya. fokus pada minat ataupun juga kompetensi yang Betul. lebih spesifik yang mereka miliki. Wah, obrolan kali ini sangat-sangat menarik sekali ya Bunda dan Kak Ahmad tentunya. Tapi ngomong-ngomong nih ya, waktunya ternyata sudah habis. Waduh, sayang Aduh. sekali. Jadi obrolan kita sampai di sini. Terima kasih kepada Kak Ahmad Ya, sudah sama-sama. menjadi narasumber, dan terima kasih juga kepada Bunda sudah mendampingi aku. Terima kasih Kak Rizka. Untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, komen, like, and share. Terima kasih semuanya.